Halo Sobat dan Malik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang Additive Manufacturing, AM. Kita akan membahas dari pengertiannya, sejarahnya, jenis-jenisnya, kelebihan dan kekurangannya, maupun inovasi yang terkait dengan Additive Manufacturing. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan bagi yang bekerja. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi yang berwirausaha. Ayo, mari kita cus bersama-sama. Cus! Prinsip dasar teknologi additive manufacturing adalah bahwa teknologi ini menggunakan model 3D yang dihasilkan oleh CAD Computer Aided Design untuk membuat objek 3 dimensi dengan menambahkan lapisan demi lapisan material dan menggabungkannya. Ini adalah kebalikan dari manufaktur subtraktif, di mana sebuah objek dibuat dengan memotong blok material yang solid sampai produk akhir selesai. Chuck Hull, seorang insinyur Amerika dari 3D Systems Corporation, menemukan 3D printing pada tahun 1983 yang dikenal sebagai proses pencitraan solid yang disebut stereolithografi 3D printing. Teknologi rapid prototyping komersial pertama dan format file STL. Berkat Hull, kontribusinya dalam format file STL, pengirisan lapisan digital masih digunakan hingga saat ini dalam banyak proses additive manufacturing. Teknologi additive manufacturing dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, binder jetting. Binder jetting adalah salah satu proses additive manufacturing yang cukup terjangkau secara biaya. Binder jetting juga dapat membuat objek lebih cepat daripada kebanyakan proses additive manufacturing lainnya. Meskipun memiliki banyak manfaat, produk binder jetting cenderung rapuh dan memerlukan tindakan pasca pemrosesan, termasuk pembersihan dan pengerasan yang dapat memakan waktu. Sesuai dengan namanya, binder jetting secara selektif menyimpan bonding agent, cairan pengikat untuk bergabung dengan bahan bubuk untuk membentuk bagian 3D. Proses ini berbeda dengan teknologi additive manufacturing lainnya, karena tidak menggunakan panas selama proses seperti yang lain untuk menggabungkan material. Kepala cetak dan penyebar bubuk menyimpan lapisan bahan pengikat secara bergantian dan bahan penyusun untuk membentuk objek 3D. Dengan binder jetting dimungkinkan untuk membuat objek menggunakan beragam material termasuk bubuk gipsum atau kapur, plastik, keramik, logam, kaca, pasir. Dua, Directed Energy Deposition. Deposisi energi terarah DED menggunakan prinsip pengelasan untuk membuat objek 3 dimensi. Bahan, biasanya kawat atau bubuk logam, dilebur oleh sumber energi terfokus seperti laser atau berkas elektron.
Bahan cair kemudian dituangkan dengan tepat ke platform pembuatan, di mana ia dengan cepat mengeras, membentuk lapisan. Proses ini berulang sampai objek selesai dicetak. Salah satu manfaat penting Directed Energy Deposition adalah dapat digunakan untuk lebih dari sekedar pembuatan item. Teknologi ini juga dapat memperbaiki dan menambahkan material ke bagian atau bentuk awal yang ada. Selain itu, dapat memanfaatkan beberapa bahan dalam satu proses pencetakan. Teknologi deposisi energi terarah menggunakan energi panas terfokus seperti laser, berkas elektron, atau busur plasma untuk melelehkan dan menggabungkan material saat diendapkan untuk membuat objek 3D. Ini sangat mirip dengan proses pengelasan tetapi sangat detail. Material extrusion. Material extrusion bekerja mirip dengan pistol lem panas, hot glue gun. Ujung nozzle memanaskan dan melelehkan material. Bahan cair kemudian ditempatkan lapis demi lapis pada platform pembuatan, di mana ia dapat mendingin dan mengeras, membentuk objek. Banyak bisnis dan bahkan pengguna individual enjoy dalam menggunakan material extrusion karena peralatan dan materialnya yang murah. Material extrusion awalnya dikembangkan dan dipatentkan oleh Scott Crumb dengan istilah Fused Deposition Modeling (FDM) pada era 1980-an. 4. Powder bed fusion. Powder bed fusion terdiri atas lapisan tebal bubuk powder, biasanya bubuk plastik, logam, pasir, atau keramik yang dicampur dengan pasir. Bubuk powder secara selektif menyatu bersama menggunakan sinar laser atau elektron. Setelah lapisan material menyatu, area kerja bergerak ke bawah, dan lapisan baru dibangun di atas menggunakan proses yang sama. Dengan powder bed fusion, kita bisa mengerjakan objek dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Objek yang dibuat lebih kuat dibanding beberapa jenis proses additive manufacturing lainnya. Lima, sheet lamination. Sheet lamination, laminasi lembaran, adalah proses additive manufacturing yang menumpuk lembaran tipis bahan dan mengikatnya bersama-sama melalui pengelasan ultrasonik atau dipatri. Saat lapisan menumpuk, objek terbentuk. Setelah semua lapisan ditumpuk dan dilaminasi, mesin CNC atau pemotong laser menghilangkan material berlebih, menciptakan bentuk akhir objek. Karena bekerja dalam banyak lapisan, sheet lamination memungkinkan produsen untuk melapisi berbagai bahan, mencetak dalam warna penuh, dan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada beberapa proses additive manufacturing lainnya. To the CNC machine. The strips are juxtaposed with a certain overlap, ensuring a fully dense part. The vibrations induced by ultrasound permit mechanical anchoring of the lamellae on the substrate. Thereafter, the lamellae are stacked layer by layer. Fat polymerization. Proses ini menggunakan teknik yang disebut fotopolimerisasi, di mana resin atau fotopolimer yang dapat di-curing atau dikeraskan dengan radiasi digunakan untuk membuat objek 3 dimensi dengan memaparkannya secara selektif ke sinar ultraviolet. Saat terkena, bahan-bahan ini mengalami reaksi kimia dan menjadi padat.
hanya plastik yang dapat dicetak menggunakan teknologi ini. Meskipun resin untuk proses fotopolimerisasi ini cukup mahal, teknik ini dapat membuat objek dengan cepat, dengan tingkat akurasi yang tinggi dan hasil akhir yang baik. Material shading. Mirip dengan binder shading, material shading melapisi material untuk membangun sebuah objek. Namun bukan melapisi perekat, melainkan melelehkan material seperti lilin untuk membentuk objek. Banyak produsen menggunakan material shading karena relatif murah dan memberikan akurasi baik dengan permukaan akhir berkualitas tinggi. Sayangnya, material shading terbatas hanya menggunakan bahan seperti lilin yang bisa rapuh. Ini juga membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun objek karena membangun satu tetesan pada satu waktu. Tetesan material dibentuk lapis demi lapis secara selektif untuk membuat objek dengan dimensi. Setelah lapisan selesai, objek disinari dengan sinar ultraviolet. Keuntungan dari additive manufacturing. Additive manufacturing dapat mencetak geometri 3D yang kompleks tanpa tooling. Yang kedua, mengurangi limbah dibandingkan dengan permesinan. Ketiga, part dapat dicetak langsung dari model 3D hasil scan tanpa perlu menggambar. 4. Prototipe dapat dibuat lebih cepat, memungkinkan desainer untuk memeriksa iterasi yang berbeda sehingga menghasilkan fase siklus desain yang lebih cepat. 5. Perkakas produksi dapat dicetak. 6. Bahan yang berbeda dapat dicampur selama proses pencetakan untuk membuat paduan yang unik. Kekurangan dari additive manufacturing. 1. Karena teknologinya masih dalam tahap awal, proses pembuatannya lambat dan mahal. 2. Harga mesin untuk beberapa jenis additive manufacturing masih sangat tinggi. 3. Pada beberapa jenis additive manufacturing, masih diperlukan rework setelah proses. 4. Volume produksi kecil dibandingkan proses manufaktur lainnya seperti pengecoran pasir sandcasting. 5. Pada beberapa jenis additive manufacturing, permukaan akhir surface finish dan teksturnya buruk dibandingkan proses manufaktur lainnya seperti permesinan dengan mesin CNC dan investment casting. Berikutnya, kekuatan strength. Part lebih lemah dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya seperti die casting, investment casting, dan permesinan dengan mesin CNC. Bekerja sama erat dengan tim karbon, Adidas memanfaatkan proses karbon DLS dan bahan cetak 3D EPU 41, EPU 41. Adidas terus menantang industri dengan fokus tanpa henti pada inovasi untuk meningkatkan kinerja produk atletiknya. Namun, ide terbaru mereka menciptakan sepatu dengan properties bersifat variabel di seluruh midsole untuk meningkatkan performa sepatu untuk berbagai cabang olahraga, menghadirkan rintangan yang sulit. Midsoles tidak dapat dicetak dengan injeksi atau kompresi dalam satu bagian dengan sifat yang bervariasi di seluruh bagian. Meskipun dapat dirakit dari beberapa bagian melalui proses padat karya,
akan ada beberapa titik kegagalan potensial. Menghadapi tantangan ini, tim Adidas mengalihkan fokusnya ke kemungkinan percetakan midsole 3D untuk membuka kebebasan desain yang diperlukan untuk meningkatkan performa sepatu. Joseph De Simone dari Carbon mengatakan, 2 tahun lalu dibutuhkan 2 jam untuk memproduksi sol sepatu seperti ini dengan metode 3D printing. Sekarang hanya butuh 30 menit. Namun masih dibutuhkan usaha untuk menciptakan model produksi yang berkelanjutan. Keberlanjutan digital yang dapat dicapai dengan 3D printing menurutnya: 1. Dematerialisasi. Yang kedua, mengurangi rantai pasokan. 3. Memenuhi produk sesuai permintaan. 4. Terobosan. Dapat menggunakan bahan baku berbasis biologi. Menurut Michael Schillus dari Airbus, dengan additive manufacturing, Airbus berpotensi untuk melakukan 1. Production on-site, 2. Desain ulang proses, 3. Mencetak sesuai permintaan on-demand, 4. Mengembangkan produk yang sama sekali baru untuk pesawat generasi mendatang. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Airbus adalah inovasi pada door lock shaft. Komponen biasanya terdiri dari 10 parts yang digabungkan. Sekarang hanya menjadi 1 part utuh saja. Inovasi ini mengintegrasikan beberapa fungsi subkomponen. Ada 2 pieces part tersebut di tiap pintu. Inovasi ini mengurangi bobot pesawat hingga 4 kg. Kemajuan yang sangat berarti di dunia penerbangan. Mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. 30 tahun masa pakai pesawat, berkurangnya 1 kg, menghemat setengah juta liter BBM. Telah banyak komponen Airbus A350 yang dicetak 3D, antara lain 16 door lock shafts, 20 cabin brackets, 1000 lebih plastik parts pada panel, sistem ventilasi, dan peralatan elektronik. UPS dan Fast Radius bekerjasama pada tahun 2016 untuk menghubungkan sumber daya kedua perusahaan. UPS memiliki kemampuan percetakan 3D di lebih dari 60 lokasi, dan Fast Radius memiliki perangkat lunak dan pabrik percetakan 3D di Louisville, Kentucky. Perangkat lunak Fast Radius dapat membantu dalam desain, pengembangan, dan pembuatan suku cadang kelas industri. Platform teknologi Fast Radius dan proses desain additive manufacturing membawa visi gudang virtual menjadi nyata bagi pelanggan mereka, melengkapi keahlian logistik global dari UPS, kata Scott Price dari UPS. Lou Resi dari Fast Radius mengatakan, sebelumnya ada 3 mode transportasi, darat, laut, udara. Kini ada mode yang keempat, item yang bergerak melalui internet dengan kecepatan cahaya. Jaringan 3D printing global menyediakan produk dengan lebih efisien, rute transportasi yang lebih pendek, dapat menghasilkan produk satuan maupun dalam jumlah banyak selama 24 jam sehari, dan tidak membutuhkan suatu pabrik untuk produk khusus dalam skala besar. Nah, demikianlah video kali ini tentang additive manufacturing. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa, mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dian Malik menganggap informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!